Hai, buat kalian yang tertarik dengan konsep robot trading, tapi nggak mau beli e-booknya karena mahal, kemudian nggak mau profit sharing, nggak mau cari downline, dan yang paling penting, takut dengan konsep-konsep scam yang lagi happening sekarang ini. Gue punya satu alternatif aplikasi di mana kalian nggak perlu repot-repot untuk keluar modal apapun, apalagi cari downliners. Fokus setup parameter kalian sendiri dan dapetin semua profitnya hanya untuk kalian sendiri juga. Stay tune di video ini. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Buat kalian yang baru pertama pakai channel ini, setiap Senin dan Jumat gue akan berbagi konten seputar bagaimana cara kalian bisa mendapatkan uang dari internet. Entah itu dari bikin konten, bikin bisnis online, ataupun trading di capital market, semuanya akan gue bahas di channel ini secara gratis. Jadi kalau misalnya kalian butuh konten seperti ini, silahkan di-subscribe aja karena gratis. Dan di video kali ini gue mau kasih kalian step by step gimana cara nge-setup AI robot trading tanpa harus bayar ataupun keluar modal sedikit pun, berdasarkan apa yang udah kalian punya aja. Dan hari ini kita akan menggunakan platform exchange namanya KuCoin. Disclaimer dulu, konten ini bukanlah sebuah ajakan untuk kalian tuh memulai sesuatu yang kalian nggak tahu. Kalau misalnya kalian nggak paham, coba pelajari dulu, kalian analisa dulu, sebelum kalian akan memutuskan untuk masuk. Dan ingat juga bahwa jangan pernah all in dalam setiap keputusan apapun itu. Mulai dari hal yang sedikit-sedikit dulu, dengan budget yang bisa kalian tolerir. Kalau misalnya terjadi kenapa-kenapa, itu nggak akan mengganggu hidup kalian. Sebelum memulai apapun itu, pahami dulu, setiap hal pasti ada resikonya. Jadi start dari ngukur resikonya dulu, baru kita ngukur rewardnya. Kita lanjut. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut, apa itu KuCoin? KuCoin itu sama seperti kayak Binance. Kalian tahu apa? Kalau kripto, kita tahu apa? Peluang. Tipikal crypto exchange, tapi dengan fitur-fitur yang lebih advance di sini. Pertanyaannya, apakah KuCoin ini safe? Yes, KuCoin ini safe berdasarkan review-review yang udah dilihat di internet juga. Tapi mereka itu memang belum listing di US. Menjadi problem ketika kita mau buka akun di sebuah exchange adalah, gue udah punya exchange nih, ngapain sih gue punya banyak-banyak exchanger? Pusing, karena aset kita kebagi-bagi. Betul, itu pun yang juga gue rasakan di awal. Tapi di KuCoin ini khusus gue mau cobain robot tradingnya aja, karena selain kita dapetin capital gain dari pertambahan koin yang harganya makin lama makin naik, kita juga dapat tektokan grid trading yang kita set parameternya sesuai dengan apa yang kita tentukan sendiri. Jadi persis konsepnya sama seperti mungkin robot-robot yang kalian saat ini lagi gunakan. Tapi ini menggunakan platform KuCoin sendiri dengan AI algoritma KuCoin sendiri yang bisa kalian customize sesuai dengan keinginan kalian. Layaknya kayak Binance, mereka punya koin native-nya BNB, kalau di KuCoin punya juga namanya KCS. Semua transaksi yang menggunakan KCS sebagai trading fee pasti akan lebih murah dibandingkan kalau misalnya kalian transaksi dengan tidak menggunakan KCS. Nah, untuk setup robotnya menurut gue cukup mudah ya, dengan basic logic dan sedikit analisa chart untuk menentukan di mana entry point kita, di mana exit pointnya, dan nanti price range-nya seperti apa. Kita langsung ke chart aja sambil kita ngeliat apa yang mesti kita lakukan. Oke? Jadi gue udah langsung masuk ke KuCoin-nya aja guys. Kalian bisa langsung cek ya di sini ya. Dan kita langsung akan masuk ke trading bot. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini ada spot grid, smart rebalance, futures grid, dan DCA gitu ya. Masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Jadi kalian mesti perhatikan mana yang paling cocok dengan kalian. Dan di sini gue akan menggunakan spot grid gitu ya. Tapi sebelum masuk kita lihat nih, gue lagi running. Ini ada Shiba Inu. Gue coba untuk spot gridin juga. Kalian bisa lihat di sini ada grid profit ya, di mana grid profit ini hasil tektokan dari parameter yang udah kita set. Dan kalau misalnya lihat di floating PNL, ini adalah profit and loss account total dari harga buy price kita ke current price gitu. Jadi kita dapat dua guys, antara grid profit dan juga floating PNL dimasukin ke dalam total profit yang ada di sini guys. Kayak gitu. So kalau misalnya kalian lihat di sini, ini juga adalah bentuk open ordernya. Jadi konsep dari spot trading ini lebih ke buy low, sell high. Jadi secara otomatis AI-nya akan placement order berdasarkan algoritma yang mereka punya. Dan nanti ketika harganya kena, itu akan masuk ke dalam order, nanti akan dijual di harga yang udah ditentukan juga sama mereka sesuai dengan parameter yang udah kita buat. Kalau misalnya lihat di sini, rata-rata gue aiming untuk profit per gridnya itu sekitar 0,92 sampai 2%. Jadi ketika AI ngebaca, ini udah 0,9%, mereka mau take profit, mereka akan take profit secara otomatis. Dan kita langsung coba aja set, karena kebetulan gue baru juga nih, gue udah setting take profitnya di 15,9 dan harganya sekarang udah 16,8 kalau misalnya kalian perhatiin. Jadi secara otomatis mereka akan keluar dari robotnya dan nanti gue akan bikin lagi. Jadi sekarang
kita langsung contohin aja untuk bikin satu spot grid lagi untuk KCS karena gue pengen masuk ke KCS lagi. Dan langsung di sini kita create aja. Oke, udah set KCS USDT, kalian bisa pilih. Ini ada berbagai macam pair lainnya lagi. Mau kalian BTC USDT juga bisa. Sebenarnya kalau kalian mau, karena pasti ada harusnya. Ada juga BTC USDT guys ya. Jadi kalian tinggal pilih mana kontrak yang pengen kalian execute. Oke, di sini gue pengen KCS USDT aja. Kalau langsung mau pakai AI parameters, bisa langsung, ini nggak pakai cincong-cincong, langsung kalian atur aja total investment yang kalian masukin berapa, bisa diatur berdasarkan jumlah dana yang kalian miliki. Atau kalau misalnya mau langsung pakai KCS juga bisa, langsung nanti mereka akan disettle ke KCS sendiri gitu. Tapi gue lebih suka untuk customize. Karena kalau customize di sini gue bisa maksimalin fitur-fitur dan bagaimana gue harus mengatur parameternya supaya sesuai dengan apa yang gue inginkan. Nah, untuk di sini ada namanya price range guys. Price range low dan high. Jadi di sini adalah range harga di mana AI botnya akan tektokan selama harganya masih dalam range tersebut, bot akan terus berjalan. Tapi kalau misalnya harga udah di luar dari range tersebut, bot secara otomatis akan pause dan nggak ada transaksi di sana. Dan itu juga yang udah pernah terjadi sama gue. Ketika harganya keluar dari range, ya saat itu kan botnya diem aja kan. Waktu ada sempat dimana KCS kembali dump keluar di range harga yang udah gue tentukan. Nah di situ ya udah botnya diem aja sih. Tapi gue lebih memilih untuk diemin aja karena sebetulnya harga pasti akan naik lagi. Itu yang menjadi keyakinan gue. Seiring dengan Bitcoin naik, KCS pasti akan naik juga. Dan akhirnya bener aja. Dari kemarin sempat di bawah $13, kemudian sekarang udah sampai 16 lagi, bahkan udah take profit dan akhirnya jadi untung. Oke. Gimana cara kita tentuin low dan high-nya? Sekarang kita lanjut ke chart di TradingView. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam chart ya. Di sini kalau misalnya lihat, ini kalian lihat nih, ini adalah 13,83. Ini adalah harga gua 13,79 nih guys ya. Ini adalah harga beli gua kemarin gitu. Kalau misalnya kalian perhatiin di sini, ini sempat harga itu dibawa turun dulu nih. Nih, ya kan sampai berapa nih? 30% nih, sampai $8 gitu. Waktu itu pas sangkut, gue lebih ke diemin aja lah, nggak apa gitu ya. Karena akhirnya balik lagi ya, tembus ke sini ya, hari kan, oke. Nah di sini, gimana cara gue nentuin price low dan price high-nya gitu. Jadi sebenarnya waktu itu, gue menentukan, di sini ada support, oke. Kemudian di sini adalah, pas gue ngitung, waktu itu dengan Fibo, ini ada high-nya, di sini adalah jadi high-nya. Jadi gue nentuin kalau support resisten terdekat, kira-kira dalam waktu dekat itu dia akan kayak gimana. Gue nggak mau price low dan high-nya itu terlalu jauh, karena kalau misalnya terlalu jauh akan lebih susah untuk si botnya itu akan nanti range-nya jadi kebanyakan kayak gitu. Jadi make it tight, nggak terlalu tight tapi nggak terlalu jauh juga. Nah sekarang makanya di sini gue gambar ada box hijau warna ini guys. Box hijau ini akan jadi patokan buat gue gitu. Ketika harganya tertembus, harus juga pasang stop loss aja untuk out, keluar, dan sebenarnya bisa masuk lagi dalam sini guys, nih periode ini. Tapi karena waktu itu gue lupa untuk ngecek, kemudian nyangkut lagi. Tapi nggak apa-apa, akhirnya bisa keluar kan. Kita lebih fokus ke waktunya aja sih. Kalau misalnya saat itu gue milih untuk keluar, itu akan lebih enak. Karena saat periode fase konsolidasi seperti ini enak banget untuk jadi great trading kayak gitu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut masuk karena di sini 15,9 ini udah ditembus ya guys ya. Sekarang posisinya adalah 16,729. Sekarang kita akan ngecek kira-kira kita harus re-entry di mana kayak gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, mari sekarang remove dulu box ini. Kita akan mulai ngitung lagi. Dari kalau misalnya kita ngelihat di sini, ini akan ada major resistance lagi. Coba kita tarik Fibonacci dulu ya di sini. Oke, sekarang KCS harganya ini udah nembus ke Fibo 1272 aja nih 16,5. Nah, dengan harga 16,5 ini sebenarnya akan ada potensi dia pullback dulu karena udah larinya kencang banget guys. Dalam dari 29 September ya, dalam sebulan ini dia udah lari kencang sejauh 80%. Wow, luar biasa. Jadi di sini kita akan expect dia untuk retrace. Kalau kita masuk sekarang, kayaknya bakal keseret ke bawah dulu. Jadi mending kita sabar. Kuncinya adalah sabar. Mungkin ke arah sini guys. Dari sini dia akan mungkin ke sini dulu, oke, baru kemudian dia akan melanjutkan lagi gitu. Atau kalau misalnya dia emang lanjut dulu ke sini, ya akan lebih sakit dalam aja sih ke sini ya, koreksinya ya. Jadi gue akan lebih milih sabar, kita akan pasang posisinya di 14.794 inilah kayaknya posisinya. Gue akan buy limit di situ. Semoga mantul karena ini ada emas 10 juga, dan kalau misalnya kita perhatikan selama ini dia masih mantul-mantul with respect to EMA 5 ya. Jadi kita coba di sini dulu aja deh.
Oke, masuk ke 19,9 di sini. Oke. Kemudian potential stop loss-nya kita pasang di, jadi risk reward rasionya adalah 1:3,3, which is good, should be okay. Oke, ini akan jadi nanti area box kita untuk kita trading. Oke guys. Oke, sekarang kita balik lagi ke handphone. Dengan tadi kita udah tahu, berarti low-nya kita tuh tadi berarti di 13,113, high-nya di 19,99 guys. Oke. Nah, di sini gua akan lebih milih, kan di sini kan kita bisa milih jumlah ordernya berapa. Gua akan make sure kalau misalnya per trade-nya itu sekitar 0,9 sampai 1, nah ini 0,95 sampai 1,52. Kayaknya ini enak banget guys. Oke. Use KCS, gua akan use KCS aja dan kita masukin di sini berapa? Semuanya kita masukin lah ya, 650 ya. Oke. Kemudian di sini ada advanced setting juga guys. Ini kalian bisa ngecek stop price-nya berapa, take profit price-nya berapa. Jadi kalau misalnya tadi gue ngomong di $20, kita akan take profit. Kemudian stop loss-nya kita set juga bisa sebenarnya di stop price shall be lower than ini ya. Oke, berarti $13 aja. Oke. 3,1 deh. Jadi nggak kebanyakan kita. Dan di sini, oke, create, sudah. Oke, gimana simulasinya ketika emang udah terjadi ya? Kalian bisa cek di sini, ini adalah order history. Jadi order history ini adalah semua transaksi yang sudah kelar berdasarkan grid trading yang terjadi. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin, karena tadi kita aimingnya per trade itu sekitar 0,9 sampai 1%. Jadi di sini kalian bisa mengukur sendiri ya. Ini ada yang $0,05, 0,05. Jadi profitnya kecil-kecil, tapi kuantitinya banyak, transaksi dibuat sering gitu. Itu konsep dari robot trading seperti itu kira-kira. Dan ini masih ada open order lagi yang menunggu sampai nanti harga masuk kena match dengan order yang udah dipasang oleh si robot kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian perhatiin lagi di sini akan ada dua, grid profit dan juga floating PNL. Ini akan di-combine dari total profit yang nanti ketika memang harga set take profit point-nya udah kena, akan keluar, robotnya sudah kelar, grid tradingnya, dan itu akan masuk menjadi USDT lagi. Dan harga ini akan terus bergerak guys ya, seiring fluktuatif harga yang ada di market. Makanya menurut gua, bentuk spot trading kayak gini akan lebih enak kalau misalnya marketnya lagi sideways. Karena dia akan tektok terus-terusan. Tapi kalau marketnya lagi trending, ya spot tradingnya akan lebih ke cepat keluar aja sih gitu. Karena ketika harga menembus dari price range yang udah kita tentukan, berarti kita mesti keluar dari trading bot yang udah kita set up. Oke, jadi kira-kira kayak gitu parameter-parameter yang bisa kalian set untuk bisa menentukan bagaimana cara kalian set up robot trading kalian. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi itu, entry price-nya itu bakal jadi langsung market price guys. Jadi kalau misalnya kalian mau nunggu sampai ke titik buy kita tadi itu di 14,7, kita mesti sabar, nunggu sampai harganya retrace dulu. Jadi nggak perlu buru-buru, yang penting kita masuk dengan kondisi yang aman. Oke, sekian aja video gua kali ini. Semoga ini bisa menjadi insight buat kalian yang lagi pengen mencoba untuk punya experience baru, nggak harus dipantengin terus-menerus, dan dalam in-between pergerakan harga yang volatile juga bisa mendapatkan profit secara konsisten. Baik, robot trading. Tapi paling nggak ini apa ya, worth to try lah. Kalian bisa mencoba exposure baru tanpa menggunakan third party karena ini punya exchanger sendiri. Kecuali exchangernya yang kabur gitu ya. Dan pasti tetap ada kemungkinan, tapi ya. Maka itu penting untuk paham dulu resikonya sebelum kalian memutuskan untuk masuk dan start small, nggak perlu langsung all in. Dan buat kalian yang masih belum punya akun KuCoin, kalian bisa gunakan referral code gua yang ada di bawah. Silahkan klik di sana, atau kalian juga bisa ngasih gua kopi. Di sana ada tulisan ya, donasi kopi buat William, supaya gue bisa tetap melek untuk bikin konten-konten buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye.